kamu tertipu dengan pandanganmu. Tertipu kamu memandang bentuk dan rupa. Kamu menyangka bentuk dan rupa itu yang sebenarnya. Padahal segala bentuk dan rupa itu tidak pernah ada. Segala yang wujud tak pernah ada. Jangan kamu tertipu dengan halusinasimu, imajinasimu. Ingat kata Allah, yang wujud dan yang nyata itu. Illa wajahahu. Yang sebenar-benar wujud dan yang nyata. Yang sebenar-benar berbentuk dan berupa itu hanya aku, kata Allah. Akulah sekalian bentuk dan rupa itu. Akulah sekalian yang wujud itu. Makanya dikatakan segala yang wujud, segala bentuk dan berupa itu tiada lain adalah bentuk lain daripada wajah dan rupa diriku sendiri. Dirimu bukalah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Maka akulah yang beraku-aku dalam keakuanku. Jadi jangan kamu tertipu dengan pikiran dan khayalanmu, Tuhan. Itu adalah bayang-bayang. Itu tidak punya hakikat, kata Tuhan. Yang punya hakikat adalah aku. Disitulah nyatanya Tuhan, Bapak Ibu. Nyatalah Tuhan pada segala sesuatu itu. Ala innahu bikulli. Nyatalah Allah itu pada segala sesuatu. Akan tetapi nyatanya aku pada segala sesuatu, betul-betul nyata sempurnanya aku yang disebut namanya dengan insan. Inna rabbaka ahatta bin nas. Inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya aku ini, Robmu itu, aku kata Tuhan. Sesungguhnya aku ini ahatta, aku ini sudah meliputi. Aku ini dah wujud, sudah nyata bin nas pada diri setiap insan itu. Bahwa setiap insan itulah nyatanya aku, tuh kata Allah. Sempurnalah memandang Allah itu pada insannya. Rupanya insan itu bukan kita rupanya. Bapak Ibu, ndak orang rupa ya dah. Walaupun orang mengatakan Bapak Ibu orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Ngerti bahasa satu? Walaupun orang mengatakan kita ini manusia, tapi manusianya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Walaupun orang mengatakan kita punya diri, tapi dirinya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Akan tetapi diri kita yang dikatakan insan, yang dikatakan orang, yang dikatakan manusia, itulah nyatanya wujud diri daripada Allah itu. Itu yang dikatakan Allah ilahin nas. Artinya tuh? Tuhan manusia loh. Aku yang sebenarnya itu. Tapi kamu tak mampu memahami aku, Tuhan. Yang mau memahami aku, mesti mati dulu. Ikhlas dia mematikan dirinya, barulah nyata aku tuh. Nyata pada insan. Apanya Allah yang nyata pada insan itu? Lihat. Yang nyata pada insan itu adalah zatnya. Sifatnya. Asmanya. Dan af'alnya Allah tuh. Jadi nyatalah zat sifat asma dan af'al Allah itu pada insan. Bagaimana memandangnya? Nyatanya af'al Allah pada insan ini, itulah yang disebut namanya dengan tubuh. Maka tubuh Bapak Ibu itulah fi'il Allah tuh. Itu fi'il Allah tuh. Ini tubuhnya, ini fi'il Allah. Ini tubuh namanya. Dan nyatanya asma Allah itu pada insan, nyata pada hatinya. Nyatanya sifat Allah pada insan, itu yang ruh itu. Nyatanya zat Allah pada insan, sir. Kesimpulannya, kalaulah nyatanya zat Allah pada sir, nyatanya sifat Allah pada ruh, nyatanya asma Allah pada hati, dan nyatanya af'al Allah pada tubuh, kesimpulannya, maka insan itulah yang disebut namanya wujudullah. Insan ini sebut wujudullah.
Atau bahasa lainnya ainul. Nah, atau bahasa lainnya hakikatullah. Inilah bahasa hakikat itu. Insan itulah wujudnya Allah, insan itulah nyatanya Allah, insan itulah sebenar-benarnya untuk memandang Allah itu ya sesungguhnya. Bahasa makrifatnya, insan itulah Allah. Nih. Insan itu secara makrifatnya, insan itu secara makrifat itu yang sebut namanya Allah. Ketika Bapak Ibu dah sampai pada puncak Sidratul Muntaha, sudah sampai Bapak Ibu kepada puncak yang tertinggi, kesadaran Tuhan. Rahasiakanlah Allah itu sebutannya pada insan. Jangan Allah dikatakan insan. Jangan insan dikatakan Allah. Allah katakan Allah, insan katakan insan. Karena insan tak pernah jadi Allah dan Allah tidak pernah jadi insan. Sembunyikan Allah itu. Sebutlah hamba, sebutlah uda, sebutlah abang, sebutlah bini, sebutlah adik. Sebelum ayah ibu tuh. Walaupun kita sebut abang, udah, adik, bini, ayah, istri, anak, cucu, menantu, namun kita mampu memahaminya bahwa itulah sebenarnya nyatanya Allah itu. Ini yang usah antarkan dengan pemahamannya, pandangan zohir tanpa ayah. Pandangan zohir tanpa ibu. Pandangan zohir nampak suami istri. Pandangan zohir nampak anak cucu. Pandangan hati tanpa Allah yang betul-betul nyata pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, dan menantu itu. Pandangan zahir nampak sesuatu. Pandangan zahir nampak alam. Pandang batin, pandang hati tanpa Allah. Allah lah sebenarnya yang nyata pada alam dan sesuatu itu. Disitulah dia mengatakan, Ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku meliputi segala sesuatu. Berarti ada Allah, ada sesuatu Ustaz. Sesuatu itu sebutan saja untuk menjelaskan akan dirinya secara bahasa syariat. Padahal sesuatu itu tiada lain adalah bentuk rupa diriku. Sesuatu itu cermin aku. Makanya jangan kamu tertipu memandang sesuatu. Pandanglah sesuatu itu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Aku yang sebenar-benarnya. Sifatnya boleh banyak Bapak Ibu. Sifatnya banyak. Segala yang ada nih, segala yang wujud, segala yang alam, itulah sifatnya tuh. Tapi dirinya satu saja Bapak Ibu. Ya. Untuk mudah pahami lagi Bapak Ibu, contoh yang sering Ustaz katakan nih. Beras. Beras ini wujud yang hakiki. Wujud yang mutlak. Apa tuh kalau dikatakan beras itu wujud yang hakiki mutlak itu apa maksudnya? Dewi. Halo. Kalau Allah itu Ustaz katakan wujud yang mutlak, wujud yang hakiki itu maksudnya apa tuh dalam paham Dewinya? Wujud yang sebenarnya satu-satunya, tidak ada yang lain lagi. Mutlak itu tidak ada yang lain lagi. Ya, lalu beras ini jadi nasi. Beras itu yang menjadikan nasi, Dewi, atau beras itu yang jadi nasi? Beras yang jadi nasi. Nggak pernah beras menjadikan nasi. Beras jadi nasi. Ya. Lalu nasi ini ditambah air lagi. Masa lagi jadi bubur dia. Kata kelipah, ini kata kelipah, kata Ustaz, bukan kata Ustaz. Ketika dia telah jadi bubur, kasih kecap, kasih kerupuk, kasih ayam. Namanya? Bubur ayam. Bubur ayam. Pertanyaannya, kalau beras itu sudah jadi nasi sudah jadi bubur, dan diberi kerupuk, tambah ayam, tambah kecap, disebut namanya bubur ayam. Ketika Bapak Ibu memandang bubur ayam, memandang bubur, memandang nasi, yang terpandang itu apa? Beras. Yang terpandang itu beras. Pertanyaannya, kenapa yang terpandang itu beras ketika Bapak Ibu memandang nasi dan bubur serta bubur ayam? Asalnya mana? Asal nasi itu adalah beras. Pertanyaan yang kedua,
Kalaulah beras itu sudah jadi nasi, jadi bubur dan jadi bubur ayam, siapa di antara kita yang tak mampu memandang beras pada nasi dan pada bubur ayam, siapa sebutannya tuh? Tiap butuh sange sebutan. Ya. Kenapa dibilang butuh sange, Bapak Ibu? Daniel, kenapa dikatakan butuh sange? Tak mampu dia memandang beras pada nasi. Padahal nasi itulah nyatanya beras itu. Pandangan zahirnya nampak nasinya. Tapi pandangan hati, nampak berasnya. Berarti pandangan zahir itu pandangannya bagaimana tuh Daniel? Pandangan zahir ini pandangan bagaimana? Pandangan menipu. Pandangan fata morgana. Ya. Pandangan yang enggak sebenarnya. Pandangan yang tidak menipu, yang sebenar-benarnya, itu pandangan yang dari dalamnya. Maka inilah kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takut kamu dengan pandangan orang kasab, pandangan orang arifin, karena dia memandang dirimu bukan dengan incik mata doang. Tahu incik mata? Biji mata? Atau biji itu yang mata tuh. Takut kamu dengan pandangan orang kasab dan orang arifin, karena dia memandang dirimu bukan dengan mata zahir, akan tetapi dia memandang dirimu dengan pandangan hatinya. Itu dia. Maka zabal fuad maro'ah. Hati ini tidak akan pernah bohong apa yang pandangnya. Makanya Ustadz tidak sering lah, tapi acok. Kadang mereka ikut Jumat. Ustadz, labai, kiai, rupanya harimau kepalanya itu. Wah, harimau Bapak Ibu. Apa sebabnya itu? Karena dia sudah tertipu dia dengan dirinya sendiri. Itu. Maka orang yang sudah tertipu, tidak mengenal akan rahasia dirinya, maka berubahlah wujudnya di situ. Jadi rimau, jadi kondia, jadi celeng. Itu kondia, celeng, babi maksudnya tuh. Itu. Ini tertipu dia memandang dirinya sebenarnya. Gak paham dia. Makanya Nabi katakan apa? Man akhroja nafasin bi ghairi lillah. Man nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mait. Kal hayawan dunal baqarah fahuwal khinjir. Barang siapa yang napasnya keluar masuk, tidak ingat akan Tuhannya, tidak sadar dia bahwa Allah itu nyata dirinya, yang melihat dan mendengar itu, tak sadar dia Allah itu yang melihat pada matanya itu. Ketahui kata Rasul, sebenarnya dia itu adalah bangkai. Bangkai bagaimana kata Rasul? Kal hayawan, bangkainya bangkai hewan. Tapi ingat kata Rasul, hewannya itu dunal baqarah. Hewannya itu bukanlah sapi. Bukan hewan sapi, akan tetapi pawal khinzir. Artinya babi itu. Jadi orang yang napas keluar masuk, turun naik, tidak ingat dia akan Tuhan, bahwa aku ini dirinya, aku ini yang hidup, aku ini yang bernapas. Nah ingat dia itu siapa itu, yang Allah itu. Yang sudah wujud pada dirinya. Nah ingat itu udah bangkai, itu babi itu, kata Rasulullah. Ngeri itu Bapak Ibu. Makanya orang yang kasar tidak akan pernah tertipu dengan dirinya. Bagaimanapun dia pakai aksesoris. Nampak juga tuh Bapak Ibu. Ini tidak dikatakan oleh Allah tuh. Maka zabal fu'ad maro'a. Dia tidak akan pernah bohong. Apa yang dipandangnya. Hati ini tak pernah bohong apa yang dilihatnya. Terang tuh Bapak Ibu. Tuh. Makanya bagaimana supaya diri kita tidak berubah wujudnya. Maka jadikanlah diri Bapak Ibu menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah rahasia daripada Allah itu yang sebenar-benarnya. Siapa yang sudah memahami dirinya telah Nur Muhammad dan Nur Muhammad itu rahasia diri Allah, barulah dikatakan namanya insan kamil mukamil. Insan kamil, mukamil. Kamil mukamil. Insan yang paripurna itu dah. Selamatlah dunianya, selamat pula akhiratnya itu.
Itulah yang dikatakan hidup jaya, mati sempurna dia. Itu ilmunya. Makanya kita memahami akan hakikat rahasia diri kita ini. Bukti bahwa kita itu sudah benar-benar insan kamil mukamil yang sudah mengenalkan Allah. Zahir dia dalam bentuk ketakwaannya. Nih, buahnya itu, buah daripada orang yang sudah ma'rifat itu takwa ini. Takwa, ada berapa huruf tuh? Ada berapa hurufnya tuh? Ada yang 3, ada yang 5, ada yang berapa? Itulah tuh. Ta, Qaf, Waw, Alif, Ya. Ini kalau Arabnya nih. Ta, Qaf, Wa, Ya. Orang yang sudah ma'rifat, tampak buahnya ya dalam bentuk amaliyah-amaliyah. Itu yang disebut namanya takwa itu. Bahasanya nampak batin dan jiwanya telah jinak dan patuh sami'na wa ta'na. Hidupnya basluncu aslinya itu mah. Ya, menjadi orang penuri. Lihat tahu orang penuri? Tahu Pak Khalid jadi orang penuri. Sami'na wa ta'na. Imtisalul amri wajtanibun nawahi. Kakok kerja Tuhan tuh. Jangan kakok kerja Tuhan. Apa yang diperintahkan Allah, kerjakan itu. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Itu takwa. Secara makna zohir. Tapi orang yang makrifat itu, nampak takwa itu pada dirinya. Nah, kita lihat satu-satu. Takwa itu terlihat pada dirinya itu pada huruf ta. Makanya dikatakan oleh ulama kasab. Kullu ayatin wa harfin wa nuktotin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf dari Al-Quran itu ada rahasia dan hikmahnya. Maka tak itu dimaknai oleh orang kasab itu dengan tawakal. Tawakal. Orang yang telah berserah diri kepada Allah. Orang yang telah memulangkan keakuan dirinya kepada Tuhan. Ya Allah, tak ada aku yang merasa wujud ya Allah. Engkau yang wujud ya Allah. Ya Allah, tidak ada aku yang merasa hidup, melihat dan mendengar ya Allah. Engkau yang sebenar-benar hidup, melihat dan mendengar ya Allah. Ya Allah, tidak ada aku yang merasa tahu ya Allah. Yang merasa kuasa dan hebat. Engkau yang tahu, engkau yang hebat ya Allah. Serahkan itu. Ya. Kalau sudah diserahkan kepada Allah semuanya. Apa kata Allah? Fawasbu, aku yang jamin. Ya, kamu udah benar tuh kata Tuhan. Aku yang jamin, aku yang sebenarnya wujud tuh. Aku yang sebenarnya hidup tuh. Aku pasang badan untuk dirimu tuh Tuhan. Makanya orang yang bertakwa itu diserahkannya dirinya kepada Allah. Siapa yang mau menyerahkan dirinya kepada Allah, fahuwa hasbu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Apabila azam udah mantap, hatimu udah mantap, udah sempurna pengenalan rahasia dirimu, kamu udah tahu siapa dirimu sebenarnya. Fatawakkal 'ala Allah. Serahkan hidupmu, serahkan wujudmu, serahkan dirimu kepada aku bulat-bulat. Bule ini bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Bukan bule yang mempa-mempa. Kalau bule yang mempa itu bule yang bersegi, bule yang bersisi itu. Tapi bulat yang betul-betul udah bisa digulirkan. Tuh. Picak lah bisa dilayangkan, picak, pipih dilayangkan tuh. Hati itulah podo Bapak Ibu. Lihat podo tuh. Apa arti podo tadi? Bukan penuh, itulah podo itulah tuh. Udah bulat, dah hati nggak terpandang yang lain lagi. Hati yang podo itu udah jazam, udah itikot, udah mantap hati itu. Tak bimbang dan tidak ragu, udah podo hati itu udah bulat mah. Nggak bakuca iman di dadole doh. Ya kan? Udah podo tuh hati udah bule tuh. Patawakal Allah. Serahkan lagi kepada aku. Kamu kan dah yakin aku ini Tuhan. Tak ragu kamu lagi dengan jaminan kemampuan dan janji aku. Aku ini Rabb, aku ini Tuhan. Fahuwa hasbu. Aku yang jamin hidupmu tuh. Aku yang jamin kata Allah.
Jadi bertuhan dengan aku jangan bimbang, jangan ragu. Siapa yang ragu bertuhan kepada Allah, wa may yartadi minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Siapa yang bimbang dan ragu dia bertuhan kepada aku, tak yakin dia dengan kemampuan aku, tak yakin dia dengan kuasa aku, tak mampu dia memahami aku ini, maha segala-galanya, lalu mati dia di dalam keraguannya itu, matinya kafir. Kafir matinya Bapak Ibu. Makanya jangan sampai mati kita tuh kafir. Ya. Yakin kita bertuhan kepada dirinya, bahwa dirinya nyatanya yang sebenar-benarnya. Itu yang mesti dimantapkan. Makanya Nabi Bapak Ibu mantapnya keyakinan itu. Pada saat Daksur mau menghayunkan pedangnya kepada Rasulullah. Hei Muhammad, siapa yang mampu menyelamatkan kamu Muhammad dari pedangku ini? Allah. Kata Allah yang diucapkan oleh Rasul, Rasulullah mengenal Allah itu yang mana? Allah yang keha. Makanya dibilang oleh Rasul, la tataharakun zarro bila biiznillah. Tidak bergerak benda sebesar zarro. Mana mungkin sampai pedangnya kepada aku? Mana mungkin kakinya bisa melangkah, bergerak sampai kepada aku kalau tidak izin Allah? Izin Allah. Allah, ini yang Allah tuh. Berhenti ketika berhenti itu, jadi patung-patung tuh. Ini izin Allah, Allahnya di langit juga kasihan. Menyela orang mencancang awak, orang lari-lari itu. Allah itu. Allah yang niha. Itu baru mantap. Ini tidak bergerak beda sebesar zaro gitu. Jadi bebek, tapi pakai pagi lagi. Bebek tahu kan? Angsaku. Itu dah. Kaja pakai pajama ya. Itu. Apalagi kalau kecoa tuh. Jangan kecoa aja lah. Pakai lewatnya kecoa sih gua. Terperenjaku tuh. Jadi mantap di situ. Kenapa? Karena betul-betul nyata. Makanya kalau Bapak Ibu ingin lihat Allah, keha. Jelas sudah. Apakah ketika itu Bapak Ibu mengaku Tuhan tuh? Tidak. Salah orang memahami kalau orang mengatakan keha itu dia ngaku Tuhan. Salah. Bahasa keha, niha, bukan dia mengaku Tuhan. Tapi bahasa yang diungkapkannya itu untuk memberikan pemahaman kepada orang itu. Kepada umat ini. Allah sajalah yang wujud yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Kita tidak pernah ada sama sekali. Kalau kita tidak pernah ada sama sekali, siapa kita ini? Inilah wujud nyatanya dirinya. Dirimu bukanlah dirimu. Dirimu nyatalah akan diri aku, Tuhan. Itu mantapnya biilah bismillah itu Bapak Ibu. Jangan ucapan bismillah, tapi hatinya udah kemana-mana. Duluan pula ucapan daripada hati lagi. Kalau duluan ucapan daripada hati, itulah ditangguh ragu tuh Bapak Ibu. Nggak jazam tuh, sini duduknya. Begitu Rasulullah Bapak Ibu. Inilah sebagai bentuk anugerah Allah kepada diri kita itu. Kalau kita sudah memahami ini, tahulah kita tuh siapa yang beribadah tuh. Siapa yang sholat itu. Siapa yang beramal itu. Tiada lain adalah dirinya itu. Dirinya yang sholat, dirinya beribadah. Maka terlihatlah dirinya sholat dan beribadah itu, zahir rupanya itu. Disebut namanya insan. Insan itulah wujud nyatanya Muhammad. Muhammad itulah wujud nyatanya rahasia Allah itu. Gitu cara menguraikannya, bertingkat Bapak Ibu. Lihat menguraikannya. Ya, kan Allah semata-mata nih. Maka nampaklah wujud Allah itu disebut namanya Muhammad. Sempurnalah wujud Muhammad tuh rupanya itu disebut namanya insan. Itu dia Bapak Ibu. Siapa insan itu sebenarnya? Muhammad. Itu dia. Muhammad kita lihat, ini bukan ilmu otak-atik nih, bukan ilmu cocokologi. Ya. Muhammad ini tulisan Muhammad kan? Apa hurufnya tuh? Mim. Apa lagi? Apa lagi? Dal. Apa lagi? Mim ha? Mim dal. Kita lihat Muhammad.
Huruf apa tuh? Mim. Mim itu kepala tuh. Ini lihat. Huruf apa tuh? Ha. Apalagi mim. Pusat. Apalagi? Ada. Ini adalah. Maka siapa yang berdiri itu? Siapa yang berdiri itu? Muhammad tuh dah. Ada lagi. Ya gitu tulisannya tuh. Siapa rukuk tuh? Muhammad nih rukuk tuh. Ada lagi. Siapa yang sujud tuh? Muhammad. Gikulah kira-kira. Siapa yang duduk tuh? Muhammad. Siapa Muhammad ini sebenarnya? Rahasia diri Allah. Kalaulah Muhammad itu rahasia diri Allah itu siapa tuh? Rahasia diri Allah itu siapa tuh? Allah itu sendiri itu. Lalu bagaimana cara penguraiannya? Apa bedanya Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah? Maka penguraiannya, karena Allah itu, ya, dengan Muhammad itu dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, penyebutannya dua, cara penyampaian dua, tapi hakikat dirinya esa dan satu juga. Maka diuraikanlah, Muhammad ini wujudnya Allah. Sedangkan Allah itu dirinya Muhammad. Muhammad ini zohirnya Allah. Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad ini tubuhnya Allah. Allah itu ruhnya Muhammad. Maka disitulah rahasianya. Allah itu meliputi Muhammad. Allah innahu bikulli syai'in muhit. Ketahui aku sudah meliputi Muhammad. Samalah seperti ruh meliputi itu. Itu dia. Ruh meliputi tubuh. Maka dikatakanlah dalam pemahaman makna hakikatnya Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh. Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Dia. Maka Allah meliputi Muhammad. Itu maksudnya ruh meliputi itu. Itu dia tuh, ruh meliputi tubuh. Kiasnya gula meliputi manis, garam meliputi asin. Esana itu, esana itu Bapak Ibu. Nampaklah sebenarnya itu rahasianya yang batin itulah sebenarnya yang berdiri yang disebut namanya Muhammad. Nah, maka yang berdiri ini, walaupun wujudnya Muhammad, yang berdiri itu yang batin. Yang batin itu siapa? Allah. Kalau yang batin itu Allah, maka yang batin tadi, yang berdiri itu disebut namanya Jalalullah. Yang ruku itu disebut Jamalullah. Yang sujud itu disebut Koharullah. Dan yang duduk itu disebut Kamalullah. Siapa si Jalal? Yang Jalal itu Allah. Maka nampaklah hakikat berdiri itu pada huruf alifnya. Nah. Siapa yang ruku? Adalah si Jamal. Siapa si Jamal itu? Nampaklah hakikat huruf lam. Lam awal. Pada lafaz Allah. Maka siapa yang sujud? Yang sujud itu si kohar, nampaklah pada huruf lam akhir pada lafaz Allah. Siapa yang duduk? Yang duduk itu siapa? Si Kamal. Siapa si Kamal itu? Allah, nampaklah pada huruf ha pada lafaz Allah. Itu rahasianya. Maka nyatalah Allah itu Bapak Ibu. Tapi Allah yang nyata itu bukan Allah huruf alif, lam, ha. Maka pahamilah makna di balik huruf alif, lam, ha itu. Bukan Allah itu yang tulisan itu. Tapi Allah yang tidak berbentuk dan tidak berhuruf itu. Nyata dia. Pertanyaan Ustadz. Bapak-bapak dulu deh. Bapak-bapak.
Bisa enggak bapak-bapak menuliskan kalimat Allah tidak pakai pena di spidol, tidak pakai telunjuk, tidak pakai kertas? Bisa? Bisa Khalid? Coba kalau bisa tegak sini. Kalau bisa boleh pulang ke Gorontalo. Kalau belum bisa, sini dulu sama Ustadz. Coba, nah ya, boleh ke situ. Sini lah, sini. Sini madhab sana madhabnya, berjelas. Ini Khalid ini orang Gorontalo, ya. Dia akan mencoba memberikan pemahaman kepada kita, ya sesuai dengan pertanyaan Ustadz. Kalau tidak dapat berdiri di sini. Kalau dapat boleh duduk. Ya, tuliskan kalimat Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai papan tulis, tanpa pakai telunjuk-telunjuk. Silakan. Itu masih ada suaranya. Jangan pakai suara. Karena Allah tidak suara. Coba diri lagi. Jangan pakai suara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, beruntunglah bininya dapat suami kayak gini. Beruntung pula anak-anaknya jadi ayah teladan. Nah, jadi Allah itu dah benar-benar dia yang berdiri aku, yang ruku aku, yang sujud aku, yang duduk aku. Disitulah Allah katakan, kif ya Muhammad. Ini dia Muhammad nih, tubuh nih. Kif ya Muhammad. Ana robbaka usolli. Berhentilah engkau Muhammad. Hei batang tubuh. Itu bahasanya tuh. Hei batang tubuh. Berhenti kamu yang mengatakan kamu yang berdiri. Yang berdiri itu si batin. Yang ruh itu. Ruh itu siapa? Itu si hayat. Si hayat itu aku, kata Allah. Jangan kamu mengaku hei Muhammad. Yang punya batang tubuh. Yang berdiri. Yang ruku. Yang sujud. Yang duduk. Ana robbaka usolli. Akulah Allah batinmu. Aku Allah rahasiamu. Aku Allah Tuhanmu yang berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu. Barulah disebut namanya sholat yang sudah ada isinya. Sholat yang sudah ada ruhnya. Sholat yang sudah ada jiwanya. Ini yang dikatakan namanya sholat orang makrifat. Sholat daimun. Zahir batin Bapak Ibu. Kan zahir batin sholatnya itu. Ada Muhammadnya, ada Allahnya. Ada tubuhnya, ada rohnya. Itu yang zahir batin tuh. Itu sempurna. Ini yang Ustaz maksudkan tadi. Kalau ada sampai pemahaman kita seperti itu, sholat kita mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi mampu mencegah perbuatan keji dan munkar itu. Tidak lagi dianya yang sholat. Tidak lagi dianya yang berdiri. Kalau masih ada dianya yang sholat, dianya yang berdiri, belum mencegah perbuatan keji dan mungkar, sholatnya itu makin jauh dia dengan Tuhan. Maka ini yang dikatakan Nabi tadi, man sholat sholatan, falam ta'murhu bil ma'ruf, walam tanhahu anil fahsyai wal munkar, lam yazdad biha minallah illa bu'da. Siapa yang sholat, lalu sholatnya tidak membawa dia kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Sholatnya tidak mampu mengenal Tuhannya. Dan sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Lam yazdad biha minallah ila bu'dah. Ketahui kata Rasulullah. Sholatmu itu tidak mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Makin jauh kamu daripada Allah. Inilah orang yang sholat. Di dalam sholatnya dia berbuat dosa dan maksiat. Di dalam sholatnya masih sempat juga merampok hak Allah di situ. Padahal dirinya la haula wala quwata illa billah. Itulah diri kita tuh. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, kalaulah diri Bapak Ibu itu la haula wala quwata illa billah,
Mana yang la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu? Mana yang illa billah pada diri Bapak Ibu? Mana yang katakan la haula pada diri Bapak Ibu? Tubuh. Siapa namanya itu? Muhammad nih yang la haula wala quwata. Mana yang illa billah pada diri Bapak Ibu? Yang illa billah mana? Yang illa billah itu ruh. Itu yang disebut namanya? Itu yang disebut namanya? Allah itu. Udah. Maka disitulah Ustaz katakan, Muhammad itu tubuhnya Allah. Allah itu ruhnya Muhammad. Muhammad itu apanya Allah? Halo? Muhammad itu apanya Allah? Muhammad itu zahirnya Allah. Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad itu apanya Allah? Muhammad itu sifatnya Allah. Allah itu zatnya Muhammad. Udah. Maka kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad, maka disebutlah namanya dengan insan. Itu dia maksudnya. Maka siapa yang telah mengenal insan sebagai rahasia wujud Allah, maka disebutlah insan kamil. Mukamil itu. Kamil, mukamil. Artinya sempurna Bapak Ibu. Bukti insan kamil mukamil sebagai nyatanya Tuhan, sempurnanya memandang Tuhan. Maka disitulah Allah mengatakan, al-insanu nafsi, wa ana nafsuhu. Nih. Al-insanu nafsi, wa ana nafsuhu. Insan itu diriku. Itu kata siapa tuh? Kata Allah tuh. Bukan kata kita. Al-insanu nafsi, insan itu diriku. Wa ana nafsuhu. Akulah sebenarnya diri insan itu. Jadi tidak ada dirimu, yang ada tuh aku. Kamu itulah bentuk rupa diriku yang lain. Nih, bentuk rupa diriku yang lain. Aku juga tuh. Sempurnalah Bapak Ibu memahaminya. Ini yang disebut namanya sholatnya orang makrifat. Sholat yang sudah ada ruhnya, sudah ada napas dan jiwanya. Maka ketika itu sampailah pada ujungnya, capek aku. Itu saja Bapak Ibu. Lapas saya luar mengaji mah. Lah sakit lah para ustaz mah. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan dan kepahaman dalam memahami rahasia ibadah itu. Tidak lain adalah hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla yang sudah nyata pada diri Bapak Ibu. Walaupun diri Bapak Ibu itu ada, namun diri Bapak Ibu sebenarnya tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah semata-mata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.